Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Langit Banyuwangi mendung sejak pagi. Kabut tipis menggantung di jalan tanah yang membelah hutan karet. Fikri duduk di bangku belakang mobil pick-up tua, menggenggam kameranya erat. Di depannya, pengemudi lokal bernama Pak Darto melaju pelan sambil sesekali melirik ke kaca spion. "Mas yakin mau ke desa itu?" tanya Pak Darto tiba-tiba. Fikri mengangguk. "Iya, Pak. Saya sudah dapat izin dari kepala desa. Katanya, besok ada ritual larung bayi yang cuma dilakukan 5 tahun sekali." Pak Darto menarik napas panjang. "Saya sendiri belum pernah ke sana, Mas. Tapi orang bilang desa itu ada dan tidak ada." Fikri menoleh. "Maksudnya, Pak?" Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan lurus ke depan, seolah tak ingin membahasnya lagi. Perjalanan ke desa itu tidak mudah. Jalan tanah berubah menjadi berbatu, kemudian menghilang sama sekali, digantikan oleh jalur sempit di antara pohon-pohon tua. Sinyal ponsel menghilang sejak 1 jam lalu. Bahkan GPS di ponselnya berhenti menunjukkan posisi. Setelah hampir 2 jam, akhirnya mereka sampai. Desa itu kecil, tak lebih dari 30 rumah panggung dari kayu tua. Atapnya dari seng berkarat. Beberapa anak kecil bermain di pinggir jalan tanah, tapi langsung masuk rumah masing-masing begitu melihat mobil Fikri datang. Aura desa itu aneh, sepi tapi terasa ada yang memperhatikan. Fikri turun dari mobil, menghela napas. Akhirnya sampai juga. Pak Darto tidak ikut turun. Ia menyalakan rokok dan berkata pelan, "Saya tunggu sampai jam 5 sore besok. Kalau Mas Fikri nggak balik, saya anggap Mas ikut tinggal di sini." Fikri tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi Pak Darto tidak tertawa balik. Kepala desa, Pak Raji, menjemput Fikri di depan balai dusun. Lelaki tua itu kurus dan kaku, wajahnya dingin, dan matanya tampak terus waspada seperti hewan yang sedang diburu. "Malam ini Mas Fikri menginap di rumah saya saja. Jangan kemana-mana setelah maghrib. Warga sini nggak biasa keluar malam." Fikri mengangguk sambil merekam dengan kameranya. "Siap, Pak. Saya cuma mau dokumentasi. Kalau bisa dapat voltage ritualnya, udah cukup banget buat konten saya." Pak Raji menatap kamera Fikri, lalu berkata pelan, "Jangan sembarangan rekam. Ada hal-hal yang sebaiknya nggak dibawa keluar dari desa ini." Fikri tertawa canggung. "Oke, Pak. Saya ngerti batasnya." Tapi dalam hatinya, ia tahu, semakin misterius suatu tempat, semakin besar kemungkinan videonya viral. Malam itu dingin dan lembab. Rumah Pak Raji berlantai kayu dan hanya diterangi lampu minyak. Istrinya sudah meninggal lama, katanya. Anak-anaknya merantau. Hanya tinggal dia sendiri di rumah sebesar itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Fikri duduk di depan laptop sambil memeriksa hasil rekaman hari ini. Banyak bagian gelap dan kurang menarik, tapi suasana desa itu cukup mencekam untuk thumbnail dan opening vlog. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Jendela kayu terbuka sedikit. Fikri bangkit dan menutupnya. Lalu dia mendengarnya. Tangisan. Lirih. Pelan. Seperti suara bayi menangis. Fikri berdiri terpaku. Suara itu terdengar sangat dekat. Tapi, bukan dari dalam rumah. Dari atas. Dari genteng rumah. Dek. Bulu kuduknya berdiri. Ia membuka sedikit tirai jendela, menatap gelap malam. Angin seolah berhenti. Suara tangisan bayi masih terdengar.
Tapi kini, terdengar seperti merangkak. Sesuatu merayap di atas rumah. Lalu, terdengar langkah kaki. Cek, cek, cek. Langkah kecil. Tak mungkin itu tikus. Terlalu berat. Pak Raji muncul tiba-tiba dari balik pintu kamar. "Jangan lihat ke atas," katanya pelan, nyaris berbisik. Fikri menoleh. "Pak, itu suara apa?" Pak Raji menatapnya tajam. "Kalau kau dengar suara itu, jangan buka jendela. Jangan lihat ke atas. Tutup telinga. Dan tunggu sampai berhenti." Suara tangisan masih berlanjut. Tapi kini, seperti tertawa di antara tangis. Fikri menahan napas. Wajah Pak Raji pucat. Ia duduk, menunduk, dan menutup telinganya dengan tangan. "Tolong dengarkan saya. Jangan lawan. Dia suka orang penasaran." Fikri ragu. Tapi rasa takut mulai mengalahkan rasa penasaran. Malam itu, ia tak bisa tidur. Suara tangisan bayi di atap terus terdengar sampai hampir subuh. Baru setelah ayam berkokok, suara itu lenyap begitu saja. Pagi harinya, Fikri duduk di serambi rumah sambil menyeruput kopi. Wajahnya letih. Kameranya tergeletak di meja, belum sempat digunakan. "Pak," katanya pelan. "Sebenarnya suara itu apa?" Pak Raji tak langsung menjawab. Ia memandang ke kejauhan, ke arah bukit berkabut di barat desa. Dulu ada seorang dukun wanita. Dia membantu para perempuan yang hamil di luar nikah. Tapi setiap bayi yang lahir tidak pernah terlihat tumbuh besar. Fikri diam. Orang bilang, dia larung bayinya ke sungai. Tapi sungai di sini kering. Lalu ada yang melihatnya naik ke atap tengah malam membawa sesuatu dibungkus kain putih. Pak Raji menoleh ke arah Fikri. Sejak itu, kalau ada yang melanggar adat, suara itu datang. Bayi itu mencari tubuh baru. Tapi dia hanya turun kalau kau melihat ke atas. Fikri menggenggam cangkirnya kuat-kuat. Ia tahu, keinginannya untuk dokumentasi ritual ini bukan cuma soal konten. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini hanya dianggap mitos, ternyata nyata. Dan semalam, ia sudah nyaris melanggar satu-satunya aturan yang bisa menyelamatkannya. Malam kedua di desa itu lebih sunyi dari sebelumnya. Angin tidak bertiup. Pepohonan tidak bergerak. Bahkan jangkrik pun tak terdengar. Seolah seluruh desa menahan napas. Fikri duduk di lantai rumah Pak Raji, menatap hasil rekaman kemarin. Ia memutar ulang klip saat tangisan bayi terdengar, berharap ada suara yang terekam. Tapi anehnya, bagian itu kosong. Tidak ada audio. Hanya gambar kamar gelap dan Fikri sendiri yang menatap ke jendela. Ia memutar ulang sekali lagi. Sama saja. Seperti ada bagian yang dihilangkan. Fikri mulai gelisah. Ia membuka tab rekaman kamera cadangan, kamera pocket kecil yang biasa dia taruh di sudut ruangan sebagai pengambil angle B. Saat memeriksa filenya, jantungnya berhenti sebentar. Di salah satu frame, terlihat bayangan di jendela. Seseorang, atau sesuatu, duduk di atas atap. Tubuh kecil seperti bayi, menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah, tapi tangannya terlalu panjang untuk ukuran bayi. Fikri membesarkan gambar. Goyang, tapi cukup jelas. Bayinya menoleh ke arah kamera. Fikri menggertakkan gigi. Ia menoleh ke jendela. Siang sudah mulai bergeser ke sore. Langit menguning, dan burung-burung terbang menuju hutan. "Pak Raji," panggilnya pelan. "Saya boleh tanya sesuatu?" Pak Raji sedang duduk di dapur, meracik tembakau. Ia mengangguk, tidak menatap Fikri. "Kemarin malam, saya rekam pakai kamera cadangan. Ada bayangan di atas atap." Pak Raji berhenti meracik. Ia akhirnya menatap Fikri. "Mas sudah lihat?" Fikri ragu.
Cuma dari rekaman. Bukan langsung. Wajah Pak Raji menegang. Kalau belum lihat langsung, jangan cari. Malam ini lebih baik tidur lebih awal. Fikri menatap kamera lagi. Suara kecil dalam dirinya menjerit ingin tahu lebih banyak. Tapi suara lainnya mulai takut. Malam kedua datang cepat. Langit gelap, bulan tertutup awan. Fikri memasang kamera di 3 titik, di ruang tengah, di serambi, dan 1 diselipkan di jendela, menghadap ke atas. Ia tahu ini melanggar peringatan. Tapi inilah yang penontonnya cari, bukti nyata. Tanpa itu, videonya hanya seperti cerita rakyat biasa. Jam menunjukkan pukul 00.48. Lalu suara itu datang lagi. Tangisan. Pelan. Terputus-putus. Seperti bayi yang kehabisan tenaga. Tapi malam ini, lebih jelas. Lebih nyata. Fikri diam di tempat tidur, tubuhnya kaku. Jendela tertutup, tapi suara itu terdengar persis di atas kepalanya. Ia memejamkan mata. Dalam hati mengulang-ulang. Jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas. Lalu, tok tok tok. Suara ketukan dari langit-langit kayu. Seperti kuku kecil menggaruk dari atas. Dan kemudian, Fikri, seseorang memanggil namanya. Suara perempuan. Tapi lirih seperti sedang berbisik dari jauh. Atau dari balik kain basah. Fikri, lihat aku, ya? Suara itu membuat dadanya mencelos. Ia membuka matanya. Menatap langit-langit. Tapi tidak melihat ke atas. Fikri, kamu pasti penasaran. Keringat dingin membasahi lehernya. Dan entah kenapa, tubuhnya bergerak sendiri. Fikri bangkit dari tempat tidur. Perlahan mendekati jendela. Jangan lihat ke atas, bisik hatinya. Tapi tangan kanannya sudah menarik tirai. Dari celah sempit jendela, ia mengintip ke atas. Langit gelap. Tapi, ada yang bergerak. Seseorang, bukan. Sesuatu, sedang merangkak di atap rumah. Bayangan itu merayap dengan keempat kakinya, tapi tubuhnya terlalu kecil dan tangan serta kakinya terlalu panjang. Ia merangkak terbalik, seperti laba-laba. Lalu makhluk itu berhenti. Menoleh. Dan tersenyum. Giginya tajam, matanya seluruhnya hitam. Rambutnya basah dan menempel di wajah. Ia mengangkat tangan kecilnya, lalu menepuk genteng. Tok, tok, tok. Seolah memberi isyarat. Tiba-tiba, lampu minyak mati. Rumah menjadi gelap. Fikri terhuyung mundur. Matanya tetap menatap keluar. Saat itu juga, makhluk itu menghilang dari atap. Fikri menoleh panik. Rumah sunyi. Pak Raji tidak tampak. Lalu, dari balik pintu ruang belakang, suara tangisan bayi menggema. Tapi kali ini, dari dalam rumah. Fikri berlari ke arah depan, mencoba membuka pintu. Terkunci. Ia mencari kunci, berusaha memanggil Pak Raji, tapi tidak ada jawaban. Tangisan semakin dekat. Duk, duk, duk. Seperti suara benda kecil melompat di lantai kayu. Mendekat perlahan. Fikri menatap ke bawah celah pintu. Tidak ada apa-apa. Lalu, sesuatu menjulur dari bawah pintu. Tangan kecil, pucat, dengan kuku panjang. Tangan itu mencoba menyentuh kakinya. Fikri menjerit dan melompat mundur. Pintu mendadak terbuka. Pak Raji berdiri di sana, tubuhnya gemetar, wajahnya marah. Kau lihat ke atas, suaranya bergetar. Fikri tak bisa bicara. Pak Raji menariknya masuk, lalu mengunci pintu kembali. Kalau kau lihat dia, dia juga melihatmu. Sekarang dia akan terus mendatangi kamu. Fikri menelan ludah.
Apa itu? Pak Raji menarik napas dalam. Itu bukan bayi. Itu bukan manusia. Itu adalah yang dibuang. Tapi dia menolak mati. Subuh datang tanpa suara ayam berkokok. Matahari tidak muncul. Kabut menggantung lebih tebal dari kemarin. Fikri duduk diam di serambi. Wajahnya pucat. Ia tidak tidur semalaman. Kamera yang ia pasang hilang. Semua. Pak Raji hanya duduk diam, merokok dalam. Kau harus ikut ke ritual malam ini, katanya pelan. Kalau tidak, dia akan ikut pulang bersamamu. Fikri menoleh. Ritual apa? Pak Raji menatapnya. Matanya tampak lelah. Larung bayi. Bukannya itu buat buang sial? Tanya Fikri. Pak Raji menggeleng. Ritual itu bukan untuk membuang sial, tapi untuk memuaskan yang sudah dibuang. Hari itu terasa aneh. Langit tetap kelabu meskipun sudah lewat pukul 9 pagi. Kabut belum juga naik, dan udara lebih dingin dari kemarin. Fikri duduk di serambi rumah Pak Raji, tangannya memegang termos kopi yang sudah dingin. Wajahnya lelah, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Pikiran Fikri masih terjebak pada kejadian semalam. Suara itu. Sosok itu. Tangan kecil yang merayap dari balik pintu. Dan senyuman dari atas atap. Ia tidak lagi memikirkan konten atau penonton YouTube-nya. Ia hanya ingin keluar dari desa ini dengan selamat. Pak Raji keluar dari dapur sambil membawa sekantong dedaunan kering dan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Kau ikut ke ritual malam ini, katanya tanpa menatap Fikri. Fikri mengangguk pelan. Pak, itu sebenarnya makhluk apa? Pak Raji duduk di bangku sebelahnya. Ia membuka tutup botol, mencium isinya, lalu mengoleskan sedikit cairan ke dahinya sendiri. Kau lihat genteng-genteng rumah di desa ini? Fikri menoleh ke arah barisan rumah panggung kayu di sekelilingnya. Semua atap rumah sama. Seng tua, sebagian berkarat, sebagian pecah dan berlubang. Tapi ia baru sadar satu hal, semua rumah memiliki satu genteng yang berbeda warna. Lebih gelap. Seolah baru diganti. Tapi warnanya, hitam kelam seperti arang. Itu tempat, dia, pernah turun, kata Pak Raji. Sekali kau lihat ke atas dan melihatnya, rumahmu akan ditandai. Fikri menelan ludah. Apa cuma satu makhluk, Pak? Atau ada banyak? Pak Raji menatap langit. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi setiap 5 tahun, kami lakukan ritual larung bayi untuk memastikan dia tidak turun. Kalau ritual gagal, satu anak akan hilang. Atau lebih buruk. Fikri bergidik. Maksudnya dikorbankan? Pak Raji tidak menjawab. Menjelang sore, warga desa mulai berkumpul di lapangan dekat sungai kecil yang mengering. Di tengah-tengahnya ada lubang tanah bundar seperti bekas sumur tua, tapi penuh dengan air hitam keruh. Seorang perempuan tua berambut putih duduk bersila di dekat lubang itu. Di depannya ada boneka bayi dari kain lusuh, dibungkus kain kafan, dan dililit tali akar. Perempuan itu tidak bicara, hanya komat kamit sambil memercikkan air dari botol yang sama dengan milik Pak Raji. Fikri berdiri di pinggir kerumunan. Kamera di tangannya tetap mati. Ia tidak punya niat untuk merekam apapun. Tangannya gemetar. Perutnya mual sejak pagi. Tiba-tiba, angin berhenti. Perempuan tua itu berdiri. Ia mengangkat boneka itu tinggi-tinggi, lalu berteriak dengan suara parau. Kami beri yang kau mau. Jangan kau ambil anak kami. Beberapa warga mulai menangis. Salah satu ibu-ibu pingsan. Seorang anak kecil menjerit ketakutan dan bersembunyi di balik kaki ayahnya. Boneka itu kemudian dilempar ke dalam sumur hitam. Air di dalamnya mendidih sebentar, lalu tenang kembali. Dan di saat itu juga, tangisan bayi terdengar dari segala arah. Tapi bukan satu.
bukan 2. Puluhan. Seperti satu desa penuh bayi menangis bersamaan. Suara itu tidak berasal dari rumah atau hutan, tapi dari atas, dari genteng semua rumah. Fikri mendongak refleks. Tapi Pak Raji menepuk bahunya cepat. Jangan. Fikri langsung menunduk lagi. Jantungnya berdegup kencang. Kakinya mulai lemas. Di atas, langkah-langkah kecil mulai terdengar. Seperti suara tangan dan kaki mungil merangkak di atas seng. Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Suara dari semua atap rumah di desa. Fikri menutup telinga. Beberapa warga mulai menangis. Ritual sudah dilakukan, tapi tidak membuat mereka tenang. Justru malam ini, lebih buruk. Pak Raji meraih tangan Fikri. Ayo kembali ke rumah. Jangan ada yang sendirian malam ini. Malam ketiga datang lebih cepat. Angin seolah enggan bertiup. Desa tenggelam dalam kesunyian. Bahkan lampu minyak pun menyala lebih kecil dari biasa, seperti takut bercahaya terlalu terang. Fikri duduk di tengah ruangan, dikelilingi lilin yang ditanam dalam mangkuk berisi garam. Kata Pak Raji, itu perlindungan sementara. Tapi Fikri tahu, itu tidak cukup. Ia mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Sejak ia melihat ke atas, mimpinya aneh. Ia melihat dirinya sendiri, merangkak di atap rumah orang. Ia melihat bayi menangis tanpa mulut. Ia melihat wajah ibunya menangis, tapi suaranya keluar dari tubuh makhluk lain. Dan malam ini, ia merasa ia diawasi dari dalam rumah. Bukan dari jendela. Bukan dari pintu. Tapi dari langit-langit. Fikri mendongak pelan. Ada satu bagian kayu di langit-langit rumah Pak Raji yang menghitam seperti terbakar. Retakan kecil di sudutnya membentuk lubang bundar, cukup besar untuk tangan kecil masuk. Dan dari lubang itu, air menetes. Peluk. 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 Fikri berdiri perlahan. Menatap lubang itu dari jauh. Lalu, cakar kecil menjulur keluar. Plak. Plak. 2 tangan. Plak. Plak. 2 kaki. Lalu, kepala bayi. Terbalik. Rambut panjangnya jatuh seperti tali, menutupi wajahnya. Fikri mematung. Tidak bisa bergerak. Makhluk itu perlahan turun merayap dari langit-langit rumah. Matanya kosong, mulutnya terbuka, dan suara tangisan kecil terdengar langsung dari dadanya, seolah menangis tanpa suara. Pak Raji berteriak dari balik kamar. Jangan tatap matanya. Fikri terbangun dari keterpakuannya. Ia mundur cepat, menjatuhkan satu mangkuk lilin. Api padam. Garam berserakan. Makhluk itu kini berdiri di lantai. Bayi dengan tubuh seperti manusia dewasa. Lengan dan kaki panjang. Kulitnya pucat kehijauan. Tangannya menunjuk ke arah Fikri. Kamu yang lihat aku. Suaranya seperti bayi, tapi dicampur suara perempuan dewasa. Kamu harus ganti. Fikri berteriak. Ia berlari keluar kamar. Tapi pintu sudah terkunci. Jendela terkunci. Rumah seolah hidup, menahannya di dalam. Makhluk itu terus mendekat. Setiap langkahnya menghasilkan bunyi lengket seperti lumpur. Fikri menjerit. Pak Raji. Pak Raji muncul, membawa kendi berisi cairan hitam. Ia melemparkannya ke arah makhluk itu. Cairan itu mengenai tubuh bayi itu, dan suara jeritan tajam langsung menggema. Makhluk itu meronta, tubuhnya mengepul seperti terbakar uap. Ia merayap ke arah langit-langit lagi, lalu menghilang dalam lubang di atas. Suara tangisan bayi lenyap. Rumah sunyi kembali. Pak Raji jatuh terduduk, napasnya terengah. Kau hampir tidak bisa kembali. Fikri gemetar.
Ia hanya bisa terduduk, menangis dalam diam. Di luar, suara langkah-langkah kecil masih terdengar. Di atas atap rumah tetangga. Pagi itu Fikri bangun lebih lambat dari biasanya. Matanya berat. Kepalanya pusing seperti habis demam. Tubuhnya juga lemas, seolah semalam ia bukan cuma berlari dari sosok mengerikan, tapi berkelahi dengannya secara nyata. Pak Raji sedang duduk di luar, menggulung rokok tembakau sambil menatap hutan di kejauhan. Kabut pagi lebih tipis dari hari sebelumnya, tapi tetap menutupi sinar matahari. Fikri duduk di sampingnya, diam beberapa saat, lalu bertanya pelan, "Pak, saya harus tahu semuanya." Pak Raji tidak menoleh. "Kau tidak akan kuat kalau tahu semuanya." Fikri menelan ludah. "Saya sudah lihat sendiri, lebih dari cukup. Kalau saya nggak tahu asal-usulnya, saya gak bisa tenang, Pak. Dan saya gak bisa pulang dengan begini." Pak Raji terdiam lama. Lalu berdiri dan masuk rumah. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah berdebu dan terkunci dengan tali jerami. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada buku tua dengan sampul kulit yang mulai mengelupas, beberapa potret hitam putih yang sudah buram, dan satu potongan kain putih yang warnanya sudah kecoklatan. "Ini peninggalan dari kepala dukun pertama di desa ini," kata Pak Raji pelan. "Semua kejadian aneh di sini berawal dari dia." Nama perempuan itu Bu Endah, seorang dukun tua yang dulu sangat dihormati di desa. Ia dikenal membantu banyak perempuan yang hamil di luar nikah. Warga menyebutnya penutup aib. Tapi caranya menyelesaikan masalah bukan dengan membantu persalinan biasa. Ia membujuk para perempuan untuk menyerahkan bayi mereka agar desa tetap aman dari kutukan. Katanya, dulu ada makhluk yang tinggal di hutan barat desa ini. Kalau tidak diberi anak segar, ia akan datang sendiri dan mengambil. Fikri mendengarkan sambil membuka-buka buku tua itu. Di dalamnya, ada catatan tangan dengan huruf tegak bersambung, sulit dibaca karena tinta sudah luntur. Tapi ada satu halaman yang jelas. "Anak ke-11 tidak mati. Aku buang ke atas genteng. Dia tidak menangis, tapi menatapku. Tangannya mencengkeram kain kafan. Malam itu, dia merangkak, dan tidak pernah turun." Fikri membacanya dengan bulu kuduk berdiri. "Anak ke-11? Tanyanya. Pak Raji mengangguk. "Bu Endah sudah melakukan itu 10 kali sebelumnya. Tapi yang ke-11 berbeda. Ia lahir dengan mata terbuka lebar. Dan tidak menangis. Bahkan waktu dilempar ke atap rumah, ia tidak mati." Fikri menatap foto buram dalam kotak itu. Ada gambar perempuan tua berdiri di depan rumah panggung. Di atapnya, samar-samar terlihat bayangan kecil. Setelah kejadian itu, lanjut Pak Raji, semua rumah di desa ini mulai mengalami gangguan. Tangisan bayi dari atap. Suara langkah kecil tengah malam. Dan satu persatu bayi di desa menghilang. "Apa polisi gak pernah datang?" tanya Fikri. Pak Raji tersenyum miris. "Dulu iya. Tapi desa ini terlalu terpencil. Dan polisi yang datang waktu itu, juga tidak pernah kembali." Fikri berdiri di depan rumah kosong yang berada di ujung desa. Kata Pak Raji, "Ini rumah lama Bu Endah. Sudah tak ditinggali selama lebih dari 30 tahun. Tapi anehnya, tidak pernah lapuk seperti rumah tua lain." Dengan senter dan kamera kecil di tangan, Fikri masuk ke dalam. Lantainya berdebu, tapi tidak ada sarang laba-laba. Seolah rumah itu tetap dijaga. Di sudut ruangan, ia menemukan rak buku kecil. Ada satu kotak kayu kecil di sana, berisi kain bayi, potongan rambut, dan gigi susu. Fikri menahan napas. Ia menatap ke atas. Genteng rumah ini terlihat lebih hitam dari luar. Ia mengambil kamera dan merekam secukupnya, tidak banyak bicara. Tapi saat ia hendak keluar, suara itu terdengar lagi. Tangisan. Tapi kali ini, sangat dekat. Dari balik dinding ruangan.
Fikri menempelkan telinga ke tembok kayu. Suara tangis lalu gumaman pelan. Aku gak mau dibuang. Kenapa gak mau lihat aku? Aku juga anak manusia. Fikri mundur perlahan. Kakinya gemetar. Lalu, retakan kecil muncul di dinding. Tangan kecil menjulur keluar. Fikri langsung lari keluar rumah, jatuh tersungkur di tanah, dan melihat ke atas rumah Bu Endah. Di sana, sosok bayi itu berdiri. Matanya hitam, wajahnya menunduk, dan tubuhnya menggantung seperti tak punya tulang. Tapi yang paling menyeramkan, di belakangnya, ada puluhan kepala bayi lain. Semua menatap Fikri. Fikri kembali ke rumah Pak Raji sambil terengah-engah. Ia mengunci semua pintu dan jendela. Tubuhnya basah oleh keringat. Tangannya gemetar saat menyimpan kamera. Dia tahu kau datang ke rumahnya, kata Pak Raji pelan. Fikri menatapnya. Saya gak bisa kabur lagi ya, Pak? Pak Raji menghela napas. Kalau kau pergi sekarang, dia akan ikut. Dia tidak terikat di desa ini. Dia terikat pada siapapun yang melihatnya langsung. Fikri terdiam. Kini semuanya jelas. Sosok itu bukan hanya makhluk desa, tapi semacam entitas dendam, sisa dari ritual yang gagal. Dan karena ia sudah melihatnya langsung, ia menjadi target. Lalu harus saya apakan? Tanya Fikri. Pak Raji membuka laci dan mengeluarkan sepotong paku besar, berwarna hitam seperti arang. Ada satu cara. Tapi berisiko. Fikri menatap paku itu. Apa? Paku ini, dari kayu nisan Bu Endah. Ia tidak dikubur di tanah, tapi dikurung di bawah tanah. Untuk mengunci kekuatannya. Kalau paku ini ditancapkan ke atap rumah asalnya, saat malam purnama semua anak yang dia ciptakan akan terbakar. Fikri mengangguk. Kapan malam purnama? Pak Raji menatap langit. Besok malam. Malam itu, desa Wonoasri diselimuti kabut yang lebih tebal dari biasanya. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, seperti mata raksasa yang memandangi dunia dari kejauhan. Angin tak berembus. Daun-daun tidak bergerak. Suasana terasa terlalu diam, seolah alam sendiri menahan napas. Fikri berdiri di depan rumah tua Bu Endah. Tangannya menggenggam erat paku nisan hitam yang diberi Pak Raji. Di pinggangnya tergantung tas kecil berisi korek api, garam kasar, dan potongan kain kafan lama yang katanya bisa mengalihkan perhatian makhluk genteng. Pak Raji berdiri di belakangnya, membawa lampu minyak dan pisau panjang. Kalau kau gagal menancapkan paku ini tepat di tengah genteng, kau akan jadi miliknya. Selamanya. Fikri mengangguk. Kakinya sudah lemas, tapi tidak ada jalan mundur. Ini bukan hanya soal dia lagi, makhluk itu tidak akan berhenti. Ia akan terus mengikuti siapapun yang melanggarnya. Dan Fikri sudah melanggar. Langkah pertama masuk rumah, semuanya terasa biasa. Tapi saat mereka melangkah ke ruang tengah, suhu udara langsung turun. Napas mereka berubah menjadi uap putih. Lampu minyak berkedip pelan. Suara tangisan bayi mulai terdengar samar dari atas plafon. Fikri menatap langit-langit rumah itu. Di sana samar, terlihat jejak kaki kecil. Berpola seperti bekas kaki bayi merangkak. Tapi ada satu jejak yang lebih dalam dari yang lain. Seolah simpunya pernah berdiri di sana sangat lama. Pak Raji menunjuk ke loteng. Kau harus naik sendiri. Aku akan berjaga di bawah. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar. Fikri menelan ludah. Ia membuka tutup loteng kayu dan menaiki tangga perlahan. Setiap anak tangga berderit, tapi suara tangisan di atas lebih keras dari sebelumnya. Tangisan yang berubah menjadi rengekan lalu tawa. Loteng itu sempit, penuh debu. Tapi Fikri bisa melihat bagian dalam genteng yang menyatu dengan langit-langit. Di tengahnya, ada lubang kecil, seperti bekas benda pernah ditancapkan di sana.
Mungkin itu tempat yang dimaksud. Fikri merangkak perlahan ke arah lubang itu. Tapi sebelum ia sempat menancapkan paku, sesuatu menarik kakinya. Dia berteriak. Tapi suaranya teredam. Di balik kegelapan, sosok bayi besar muncul dari sudut genteng. Matanya hitam legam, tidak memiliki bagian putih. Tubuhnya membengkak seperti mayat lama yang terendam. Tapi yang paling mengerikan adalah, tangan-tangannya panjang dan kurus, mencengkram dinding seperti laba-laba. Kau sudah lihat aku. Kau tahu aku tidak diinginkan. Aku hanya ingin pulang. Suaranya tidak seperti bayi. Tapi juga bukan suara orang dewasa. Suaranya seperti banyak suara disatukan. Tangisan, bisikan, teriakan semuanya dalam satu frekuensi menyeramkan. Fikri hampir pingsan. Tapi ia ingat apa yang dikatakan Pak Raji, jangan dengarkan. Fokus. Dengan sisa tenaga, ia menarik paku dan mengarahkannya ke lubang genteng. Makhluk itu berteriak, dan seketika langit-langit berguncang. Dari sela-sela genteng, bayi-bayi lain merayap keluar, menempel di dinding, melolong tanpa suara. Tangisan mereka seperti pecahan kaca di dalam telinga. Fikri berteriak dan menancapkan paku itu sekuat-kuatnya. Kerak! Seketika, api biru menyala dari lubang paku. Makhluk-makhluk di sekitarnya menjerit. Genteng rumah terbakar pelan, tapi tidak menjalar seperti api biasa. Ini bukan api dunia. Ini sesuatu yang lebih ritualistik. Makhluk besar di atap itu mencoba menarik paku, tapi tangannya terbakar. Tubuhnya mulai mengecil, lalu meleleh seperti lilin. Bayi-bayi lain memekik, lalu jatuh satu persatu ke lantai dan menghilang seperti abu. Fikri terbangun beberapa menit kemudian. Rumah Bu Endah sudah kosong. Tidak ada tangisan, tidak ada bekas api, tidak ada darah. Ia turun ke bawah, dan melihat Pak Raji menunggu di luar. Lelaki tua itu menatap Fikri dengan wajah lega bercampur takut. Sudah selesai? Fikri mengangguk pelan. Aku harap begitu. Pak Raji menepuk bahunya. Kau tidak bisa tinggal lama di sini. Makhluk itu memang terikat pada genteng rumah ini. Tapi, siapa tahu, ada bagian dirinya yang masih tertinggal di tempat lain. 2 hari kemudian, Fikri kembali ke kota. Video yang ia rekam hanya menampilkan suara-suara dan beberapa gambar kabur dari dalam rumah Bu Endah. Tapi wajah makhluk itu tidak terekam. Hanya suara tangisan dan bayangan aneh di loteng. Ia tidak langsung mengunggah videonya. Sesuatu dalam dirinya masih merasa diawasi. Dan pada malam keempat, ketika Fikri tidur di kamar kosnya di Jakarta, ia terbangun jam 2 dini hari karena mendengar suara tangisan bayi dari atap. Ia menahan napas. Tidak bergerak. Tangisan itu pelan. Seperti menunggu. Lalu, suara kecil berbisik. Kau sudah lihat aku. Aku juga ingin ikut pulang. Fikri menatap langit-langit kamarnya. Hatinya berdebar. Tapi ia ingat satu hal. Kalau kau mendengarnya, jangan pernah lihat ke atas. Dan malam itu, Fikri hanya menutup mata. Membiarkan tangisan itu pergi bersama waktu. Atau mengikuti suara itu ke dalam mimpi.